Tapi penyakit ini bisa terkontrol. Penyakit imunologi ini sudah ada solusinya. Namun solusi ini belum bisa mengatakan bahwa selesai. Yang penting lagi adalah bahwa kita mengikuti apa anjuran dokter dan kemudian jangan mengobati sendiri. Sering terjadi. Ya, halo semuanya. Selamat datang di episode spesial Podcast Sentra Stage. Tentu saja kita akan membahas topik menarik dan seringkali mungkin menjadi salah pengertian ataupun juga salah paham, yaitu mengenai penyakit lupus sebagai atau sebuah kondisi autoimun yang bisa menyerang siapa saja dan seringkali datang tanpa gejala yang khas. Nah, bersama saya sudah hadir kali ini narasumber yang luar biasa bagi saya, tentu saja dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi klinis dari Sentra Medica Hospital Cisalak yang akan membantu kita untuk sama-sama memahami lebih dalam, lebih luas tentang lupus, kaitannya dengan sistem imun, kaitannya dan dengan edukasi seberapa penting penyakit lupus ini dipahami oleh masyarakat. Untuk itu kita langsung sapa saja ya, Dokter Teguh, apa kabar? Nah, baik, betul. Masya Allah, sehat ya dok. Dokter Teguh Haryono, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu ya dok. Baik, kita langsung saja dok untuk berbagi ilmu, berbagi wawasan dengan sobat sentra di sana ya. Berbagi ilmu, reminding aja. Reminding, Masya Allah. Baik dok, mungkin sebagian sobat sentra, sebagian masyarakat masih belum paham apa sih penyakit lupus itu dok. Ya, terima kasih dokter. Jadi penyakit lupus itu adalah satu penyakit autoimun golongannya ya. Apa itu autoimun? Autoimun adalah bahwa sebetulnya tubuh kita itu mempunyai sistem pertahanan tubuh yang kita sebut sebagai sistem imun atau sistem pertahanan. Nah, sistem imun ini akan memproduksi satu zat untuk atau mengalahkan sesuatu yang asing dari luar. Nah, autoimun adalah bahwa jadi gini, zat yang dibentuk itu disebut, yang paling sering disebut adalah antibodi. Antibodi ini ditujukan kepada misalnya kuman TBC, misalnya benda yang dianggap asing dari badan, ya. Namun seharusnya antibodi ini tidak dibentuk untuk bagian dari tubuh kita. Kalau dibentuk dari bagian dari tubuh kita, maka kita jadi sakit atau organ kita jadi rusak, organ di dalam badan kita rusak. Nah, siapa yang mengendalikan ini semua adalah gen. Nah, oleh karena pengaruh luar, gen ini berubah, jadi dia tidak mengenali lagi mana miliknya, mana orang asing. Nah, kemudian gen ini salah perintah sehingga terjadi salah pengenalan lah, sehingga terjadi di mana organ badan kita itu dianggap sebagai musuh atau sebagai benda asing dan dibentuklah antibodi yang disebut sebagai autoantibodi. Auto itu adalah badan kita sendiri, antibodi terhadap badan kita, dan kemudian dia merusak badan kita yang ditandai dengan adanya inflamasi atau radang di dalam badan kita. Nah, kalau dibiarkan terus, maka betul-betul organ itu akan rusak. Demikian banyak antibodi yang bisa ditujukan ke berbagai badan kita, dan disitulah digolongkan sebagai satu penyakit yang dinamakan, ada yang lupus, ada yang Sjögren, ada yang psoriasis kalau kena kulit. Ya, itu semua menandai atau menamai sesuatu yang ditolak oleh badan dan kemudian dinamai penyakit. Lupus adalah salah satu penyakit yang dinamakan oleh karena adanya antibodi terhadap berbagai macam sel yang ada di dalam kita, dan utamanya lupus ini jadi autoimun sendiri itu ada dua, yang bersifat lokal maupun bersifat sistemik. Kalau sistemik kenanya itu lebih luas, kalau lokal kenanya lokal gitu ya. Jadi lupus masuk ke lokal. Sistemis. Oh, masih sistemis. Okay. Karena lupus itu bisa mengenai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oleh karenanya itu tadi seperti Dr. Limi bilang bahwa gejalanya kadang-kadang mirip penyakit lain yang sepenggal gitu. Misalnya kena
kepala atau kena ginjal atau kena apa, gejalanya hanya mirip penyakit ginjal biasa, misalnya sindrom nefrotik atau misalnya, atau kalau dia mengenai gejalanya kadang-kadang mengenai juga perut, kadang-kadang orang pikir itu sebagai sakit mah saja, atau mungkin awalnya diawali dengan sakit kepala, atau mungkin ada beberapa orang terjadi penyumbatan pembuluh darah yang kecil-kecil, misalnya vaskulitis, dan kemudian ternyata tidak hanya radang di pembuluh darah kecil, tapi juga pembuluh darah yang lebih besar jadi stroke atau apa. Itulah makanya penyakit autoimun yang agak luas itu adalah lupus. Dan memang lupus mulai dari yang bergejala ringan sampai yang bergejala berat. Mungkin itu yang bisa saya utarakan untuk pembukaan diskusi kita, Dr. Emi. Sedikit dokter, kenapa dinamakan lupus, dok? Itu apakah diambil dari? Ya, jadi lupus itu asal muasalnya itu karena sebagian besar lupus, tapi tidak semua lupus ya, sebagian besar lupus itu mempunyai gejala di kulit, yaitu adanya bercak merah yang di di wajah, dan antara wajah kanan dan kiri itu ada bercak merah yang nyambung di hidung kita, di atas hidung kita ini. Jadi bentuknya seperti kupu-kupu, ya seperti kupu-kupu. Nah, lupus itu kalau tidak salah, saya ingat adalah bentuk dari muka serigala. Serigala itu kan begitu ya, matanya ada putih-putihnya. Dan itu kalau nggak salah bahasa Yunani. Lupus serigala. Oleh karena itu dinamain penyakit lupus. Tapi memang tidak semua lupus punya wajah seperti serigala. Bukan serigala ada moncongnya, bukan, cuman gambaran belangnya saja. Belangnya saja. Orang bilang juga bisa sebagai wajah kupu-kupu atau disebut butterfly appearance, jadi gambaran seperti kupu-kupu. Dokter, ini banyak orang awam suka bingung atau mungkin suka salah menyangka, apakah lupus ini penyakit langka, dokter? Katanya begitu. Jadi memang penyakit autoimun itu frekuensinya tidak besar sebetulnya. Apalagi berbagai macam penyakit autoimun demikian banyak. Lupus memang termasuk dari penyakit autoimun yang tersering. Tapi kalau dibanding misalnya penyakit TBC atau penyakit infeksi tifus lah, kecil lah, atau penyakit jantung lah, metabolic disease, ya kalau banyaknya sih pasti kecil. Namun penyakit utamanya lupus ya sering terjadi juga fatal, sehingga orang yang memang paling terkenal autoimun tuh lupus. Kalau lupus saya udah takut banget kalau kena lupus. Sebetulnya nggak seperti itu. Jadi lupus kalau yang ringan ya bisa saja hidup dengan normal sampai usia berapapun juga masih bisa. Jadi tidak selalu mengkhawatirkan itu sebetulnya. Baik. Tadi kan juga di awal saya sempat bilang, dok, ya ada yang datang dengan gejala yang tidak khas ya. Ya. Dok, ya. Nah, ini pertanyaannya, kenapa, dok, lupus seringkali itu sulit dideteksi secara dini, dokter? Ya, jadi untuk gejala khas banget itu nggak ada. Oleh karena itu sebetulnya kita untuk mendiagnosa lupus itu ada kriteria yang dibuat oleh ahli rematik, kumpulan ahli rematik dunia ya, di mana gejala-gejala itu dikumpulkan yang paling sering dan kemudian dikasih skor, dan kemudian dari skor situlah kita mendapatkan diagnosis. Kalau yang spesifik banget nggak usah begitu, misalnya hanya periksa 1-2 laboratory, kemudian itu cukup. Kalau ini enggak. Jadi oleh karena memang agak sulit untuk mendiagnosanya, maka dibuatkan skor ini, dan skor ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun selalu berubah juga, mengikuti dari kecenderungan. Jadi supaya lebih sensitif lagi, lagi, karena kalau dilihat bahwa untuk mendiagnosisnya memang kadang-kadang kita tidak bisa kaku dengan satu kriteria tersebut gitu misalnya. Kenapa? Karena itu adalah kumpulan dari yang paling sering keluar gitu. Tapi yang nggak sering keluar juga bisa positif juga. Jadi itu makanya itu ada artnya sendiri oleh seorang dokter. Memang kita berpatokan oleh kriteria itu, namun di luar itu pun dituntut juga bagaimana kita
masing-masing dokter meyakini bahwa ini memang seperti itu. Gitu. Oke. Jadi mungkin tadi dokter sudah sempat menyinggung juga di awal bahwa ini berkaitan dengan sistem antibodi. Ya, dokter. Ini mungkin boleh dokter jelaskan lagi secara lebih lengkap bagaimana lupus itu berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh kita. Ya, jadi seperti ulangan tadi bahwa lupus itu pada pokok prinsipnya, semua autoimun pada pokok prinsipnya adalah salah pengenalan badan kita terhadap sistem imun badan kita terhadap badan kita sendiri, di mana sebetulnya badan kita adalah miliknya atau self, di mana tidak boleh dibuatkan antibodi. Kalau dibuatkan, jadi badan tuh kalau buat antibodi berarti harus ditembakkan dan kemudian ada sasarannya. Nah, kalau sudah ditembakkan dan kena sasarannya, ya sasarannya hancur. Bakteri hancur, apapun hancur. Nah, demikian Bu. Disitulah bahwa kalau dibentuk antibodi terhadap badan kita, ya pasti ada organ di dalam badan kita yang hancur. Itu prinsipnya. Jadi lupus itu jadi dibentuk antibodi terhadap berbagai. Jadi tergantung. Jadi sebetulnya lupus itu bentuk antibodinya terhadap inti sel. Banyak inti sel di dalam badan kita yang bisa diserang oleh antibodi itu. Jadi ya bisa kena di ginjal, bisa kena di otak, bisa kena di paru, bisa kena di jantung, bisa kena di pembekuan darah kita, di sel-sel darah kita juga bisa kena. Kemudian di tulang kita juga bisa kena, di ginjal kita. Jadi hampir semua organ tubuh bisa dikenai oleh antibodi yang dibentuk lupus itu sendiri, ya. Banyak penyakit autoimun biasanya sering mengenai sendi gitu ya, demikian juga untuk lupus ini juga bisa kena di situ. Jadi antibodi yang dibentuk lupus itu lebih luas. Ya, karena bisa dinyasar ke manapun, tapi sampai sekarang kita nggak tahu kok ke sana, kok ke sini. Ya, memang ya itulah manusia punya keterbatasan dalam ilmu pengetahuan gitu. Tapi bisa nggak sih Dok, misalkan satu orang ini pasien, dia kena di ginjal, tapi bisa dia juga ternyata mengalami dikena ke tulang, bisa nggak Dok? Bisa. Bukan cuma satu aja yang dia kena. Jadi nanti kalau kita melihat klinis lupus, itu beratnya lupus atau besarnya inflamasi tergantung juga organ yang dikenai. Misalnya kalau kena ginjal itu pasti golongannya moderate sampai berat. Karena pasti bukan penyembuhan ya. Kalau di dalam autoimun kita disebut sebagai remisi. Remisi itu adalah penyakit itu nggak aktif, bisa dengan obat yang sangat minimal atau bisa tanpa obat sama sekali. Oleh karena itu, untuk menuju remisi kalau misalnya kena ginjal atau kena komponen darah itu agak panjang dan membutuhkan pengobatan imunosupresif, yaitu obat-obat yang dipakai untuk mengendalikan penyakit autoimun adalah imunosupresif. Jadi imunosupresif itu artinya adalah menekan sistem imun. Obat yang menekan sistem itu banyak banget, berbagai macam, dan kemudian tujuannya sama, yaitu supaya sistem imun kita nggak galak. Kalau terlalu galak, maka organ kita jadi hancur. Dibuatlah itu. Nah, dengan harapan satu waktu dia akan kembali kalau boleh digelar, ingat gitu loh, oh iya ini adalah badan ini, dan tidak memproduksi antibodi yang terlalu besar. Jadi sehingga organ kita juga nggak gitu. Itu disebut remisi, di mana keaktifan atau antibodi yang terbentuk itu tidak bekerja dengan seperti yang biasanya, jadi mereda, meskipun kalau dicek antibodi itu pasti tetap ada gitu ya, tetap ada, cuman di mana dia sudah tidak terlalu aktif lagi biasanya. Dan ini itu adalah salah satu tujuan bagaimana kita dengan berjalannya waktu itu akan kembali sendiri gitu. Berarti bisa disimpulkan Dok, dia bisa menyerang bukan cuma satu organ dalam waktu bersamaan, bisa ke ginjal, ke tulang, bisa ya. Bisa.
berarti bisa ya dok? Bisa. Jadi kadang-kadang banyak, dan kadang-kadang suatu penyakit autoimun juga satu dalam satu badan. Dalam satu badan. Ya, multiple autoimun. Jadi sebetulnya kalau kita baca di literatur, satu orang tuh maksimal bisa 4, dia nggak bisa 5 penyakit autoimun dalam satu badan. Kadang-kadang kita melihat di klinisnya sekarang klinisnya mayoritasnya lupus gitu ya. Tapi nanti ada penyakit lain yang menyertai, misalnya Sjogren syndrome. Sometimes nanti lupusnya nggak terlalu ini, Sjogren syndrome lebih nyata gitu. Kadang-kadang kelihatan begitu. Tapi ya itulah penyakit autoimun. Jadi kita mesti pandai-pandai ya monitoring, karena memang kalau dilihat autoimun kan nggak sembuh ya. Sampai kapanpun kita harus monitor. Ya sebagai klinisi, dan kemudian memberikan pengobatan di mana penyakit itu aktif gitu. Baik. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Apa sih dok bedanya antara alergi, imunodefisiensi, dan autoimun dok? Ya. Semuanya adalah melibatkan sistem imun. Kalau tadi autoimun adalah salah pengenalan dari badan kita terhadap pembentukan antibodi, atau sistem imun salah kenal organ kita, dianggap ada asing. Alergi adalah sesuatu benda asing masuk, dibentuk antibodi atau dibentuk apapun yang sifatnya juga bisa menetralisir atau menghilangkan ini, namun pembentukannya itu berlebihan. Sehingga kalau antigen tadi nempel misalnya di jari saya, kemudian dibentuk zat anti yang banyak, tidak hanya si antibodi antigen yang ini yang hancur, tetapi jari saya juga ikut hancur. Itu yang disebut reaksi hipersensitif. Itu pada orang-orang tertentu. Pada orang lain dia buat antibodinya juga nggak banyak-banyak amat. Gampangannya adalah ada misalnya di depan kita ada macan. Macan itu cukup ditembak pakai misalnya peluru senapan senjata api lah. Ya. Namun saya granat. Yang ada di sekitar macan itu juga ikut mati. Mungkin di sekitar itu ada yang kijang atau ada apa, mati semua. Itu yang terjadi di alergi. Ya. Imun defisiensi beda sekali. Imun defisiensi itu tentara kita nggak ada. Bisa karena kongenital dari awal lahir kita begitu, atau didapat. Jadi antibodi kita nggak banyak, sel-sel imun kita nggak banyak. Jadi itu semua bisa akibat dari sistem yang nggak jalan karena cacat lahir, atau didapat. Yang paling sering itu adalah HIV, di mana sel pertahanan tubuh kita hancur karena virus HIV memakai sel pertahanan tersebut, terutama sel T, sel limfosit T, untuk membelah diri, karena semua makhluk hidup itu memerlukan mempunyai sifat ingin berbiak. Kita pun kemungkinan kita nikah, itu kan adalah satu yang berbiak. Dia virus satu sel yang dia nggak bisa nikah, dia membelah diri bisanya dengan kromosom, DNA, RNA. Untuk dia adalah virus RNA, kemudian nanti dia harus jadi DNA untuk membelah diri, maka dia pinjam DNA yang ada di sel CD4 kita. Kalau CD4 kita dipakai, maka CD4 kita mati. Nah, makin banyak virus, makin banyak makin banyak sehingga sisa CD4 kita rendah. CD4 itu biar tentaranya sedikit, sedangkan udara ini kotor. Kemudian kalau masuklah infeksi macam-macam pada penderita HIV. Itu yang disebut imunodefisiensi, itu bedanya. Baik. Nah dokter, apakah ada faktor genetik dan juga faktor lingkungan yang bisa memicu lupus ini dok? Ya, faktor genetik ya, namun ya sudah diketahui
Cuman genetik mana yang bertanggung jawab itu juga masih agak repot karena penyakit ini kok anunya di sini, anu situ, jadi itu belum bisa pasti. Namun lingkungan demikian pula, jadi tidak ada lingkungan yang bisa ditunjuk satu atau sebetulnya kalau itu dipengaruhi lingkungan atau itu lingkungan itu bisa makanan, bisa zat yang toksik, bisa juga ultraviolet, bisa juga virus, bisa juga macam-macam lah ya, obat-obatan. Nah, kalau kita tahu bahwa ini pemicunya, harusnya kita bisa cut. Nah, tapi setiap orang sepertinya juga masing-masing pencetusnya beda-beda. Kita nggak bisa melacak pencetus apa pada seseorang. Yang ada ya sekarang anjurannya bahwa ya kalau bisa dijagain ini semua, gitu aja Dok. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan bahwa pencegah bagaimana lingkungan pengaruh seperti tadi, dan kemudian bagaimana apakah bisa di satu-satu yang nggak bisa dideteksi. Yang ada adalah bagaimana yang dideteksi sebagai penyebab tadi sehingga gen kita jadi berubah sifat dan kemudian salah perintah itu diminimalisir. Namun kalau dilihat kadang-kadang beberapa hal agak sulit gitu ya. Misalnya tadi kita nggak tahu betul karena kan perintahnya atau anjurannya adalah bisa hindari makanan yang diproses, dikalengin, diawetin atau apa. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang bersifat tinggi karbohidrat, banyak fat yang non saturated ya. Kemudian terus berbagai hal yang sifatnya tinggi lemak atau apa ya, atau kemudian terlalu banyak alkohol itu juga nggak baik. Itu juga semuanya akan memicu timbulnya maupun memperburuk penyakit itu, atau paparan matahari yang berlebihan pada lupus ya. Yaitu jadi mana yang salah satunya, atau mungkin juga yang ditengarai juga kesetimbangan dari bakteri di usus kita. Itu juga membuat kesetimbangan itu juga memperburuk atau memicu hal itu. Jadi sebetulnya banyak hal yang diteorikan, namun kita sendiri nggak bisa megang salah satunya, dan bayangan saya setiap orang pun beda-beda pemicu. Karena kalau kita tanya sama pasien, ada pasien yang sudah bisa mengidentifikasi misalnya, Dok kalau saya diet saya ini jelek, gini-gini pasti autoimun saya juga atau ada beberapa pasien yang mengatakan bahwa kalau dia diet tepung atau gluten yang terlalu berlebihan, terus langsung disease-nya naik. Meskipun di dalam penelitian di luar, kalau itu di penelitian dikumpulkan jadi satu, itu gluten tidak ada pengaruhnya terhadap perburukan dari autoimun gitu. Namun kalau ditanya ke pasien, banyak pasien yang juga bicara bahwa yakin betul itu memperburuk gitu ya. Dan saya juga menghormati juga bahwa beberapa penelitian juga mengatakan ya. Namun kalau di pooling bilangnya enggak. Namun kan ada juga bilang ya, berarti kan bukan ya, itu bohong gitu. Tapi kan hanya ya itulah yang terjadi itu sendiri juga. Ya itu yang harusnya kita juga mesti hati-hati, dan itu aja. Berarti Dok, kalau boleh kita simpulkan, misalkan orang tua ini dia ada autoimun, apakah anaknya berpeluang? Ya, jadi kalau autoimun itu berpeluang, iya Dr. Helmi. Cuman kalau seperti alergi bahwa itu dikaitkan dengan gen dan pasti diturunkan, enggak. Oke. Ini mirip kanker sebetulnya. Cancer juga gitu. Kalau di keluarga ada salah satu kena cancer, maka keluarga itu yang lain mempunyai risk lebih besar daripada keluarga yang tidak mempunyai cancer. Demikian pula autoimun. Oke, baik dokter. Oke. Nah Dok, kita masuk ke diagnosis dan gejala. Sebenarnya gejala apa saja yang paling umum Dok? Selain tadi dokter bilang butterfly rash, gejala apa Dok paling umum yang dirasakan pasien lupus? Ya, pasien lupus itu yang jelas nyeri sendi. Oke. Itu paling khas Dok? Paling banyak, ya paling banyak.
Terus kemudian tadi butterfly appearance merah tadi. Kemudian kadang-kadang yang paling banyak juga adalah yang masuk kriteria adalah itu kelainan darah, di mana anemi atau HB kita turun, ya. Kemudian mungkin komponen darah lain turun, misalnya trombosit turun, atau bisa juga kita mengalami misalnya kelainan ginjal, di mana kita awalnya kencing berbusa dan kemudian nggak lama kita bengkak-bengkak, ya. Itu juga bisa merupakan satu gejala yang sering juga timbul pada penderita lupus. Kemudian bisa juga adanya cairan di dalam organ badan kita, misal di paru, serositis, kemudian di perut, kemudian juga di jantung. Jadi selaput jantung kita ada isi airnya, perikarditis, dan kemudian nyeri sendi tadi sudah, ginjal sudah, paru-paru sudah. Kemudian kadang-kadang kita juga bisa mengalami kejang-kejang, kemudian kelainan gak sadar macam-macam, ternyata ini lupus, kira stroke atau apa, ternyata lupus. Kemudian juga ada kelainan behavior, jadi orang itu yang ngaco-ngaco gitu, jadi sebelum kejang dia bicara yang ngawur. Jadi kadang-kadang penyakit autoimun gejalanya seperti orang gangguan psikiater, itu juga bisa dianukan ke lupus. Kemudian kencing tadi sudah, ginjal sudah, hati sudah, paru sudah. Kemudian ya saya kira itu. Terus kadang-kadang demam yang tidak bisa dikaitkan dengan misalnya infeksi atau apa. Demamnya biasanya kadang-kadang demamnya agak lama, biasanya hilang timbul lama. Baik dokter. Nah kalau begitu dokter, tes atau pemeriksaan apa saja yang digunakan untuk memastikan diagnosis lupus itu, dok? Ya, jadi tadi ada kriteria yang kita pakai untuk mendiagnosa lupus ini, tapi tes yang sering dipakai dalam lupus adalah tes ANA, anti-nuklear antibody, di mana inilah antibody terhadap inti sel kita, dan gambaran dari antibody dalam gambaran dari antibody ini kalau diperiksa di laboratorium itu menunjukkan berbagai penyakit autoimun, karena ANA juga merupakan satu tes tidak hanya untuk lupus tetapi untuk autoimun yang lain, tapi memang sebagian besar ya, tapi tidak semua penyakit autoimun dengan ANA bisa dilacak gitu ya. Dan kemudian yang spesifik lagi adalah terbentuknya autoantibody lain, ada jenis dsDNA atau anti double stranded DNA, atau antibody lain yang disebut smooth muscle. Dan kemudian juga komplement, biasanya kalau kita periksa komplement kita, kalau kita lupus biasanya komplement 3 dan komplement 4 itu akan terpakai dan dia rendah. Selain kemudian nanti kita mencari gejala di ginjal, gejala di pembuluh darah tadi, gejala di psikiatri ya, neuropsikiatri. Jadi di mana orang itu terjadi kelainan neuropsikiatri yang nggak bisa dijelasin. Kemudian juga ada kelainan darah tadi, yang kemudian nanti dijadikan satu, kemudian menjadi dibuat skor, kemudian kalau skor itu lebih dari 10, maka itu sebagai satu lupus. Berarti patokan skornya dok di atas 10? Seingat saya di atas 10. Di atas 10, baik. Kalau begitu dok, saat ini seperti apa sih dok, atau bagaimana pendekatan medis saat ini dalam menangani lupus ini sendiri dok? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa penanganan lupus ini sebetulnya utamanya adalah memberikan obat-obat yang menekan sistem imun. Oke, itu nomor satunya. Nomor satunya. Ya. Nah, itu bisa dijabarkan dengan yang pertama adalah yang paling yang obat tua yang sudah ditemukan lama, yaitu steroid. Ya. Steroid ini bisa dikombinasi dengan imunosupresif
Yang lain yang disebut sebagai imunosupresis konvensional atau yang sudah lama seperti methotrexate, MMF atau misalnya apalagi imuran itu sampai lupa nama, nggak boleh nyebut nanti harusnya ya. Ya itu beberapa hal yang imunosupresif yang lama. Ada juga imunosupresif baru disebut biologic agent, misalnya rituximab, kemudian yang lain-lain lah yang bisa dipakai, dan itu memang harganya agak mahal. Ya untuk penyakit-penyakit lupus yang masih bisa diobat, dan sebenarnya juga anti malaria ya. Semua penyakit lupus itu kalau bisa kita ada kontrindikasi diberikan anti malaria, itu hidroksikloroquine. Biasanya kita kombinasi antara steroid, hidroksikloroquine, dan kemudian imunosupresif yang konvensional. Nah kalau itu nggak bisa, maka nggak terkontrol, maka kita bisa pindah ke biologic agent yang memang harganya tidak murah. Ya. Betul. Nah, apakah apakah penyakit autoimun sembuh? Ya enggak. Yang penyakit autoimun itu adalah capaian kita adalah remisi, di mana kita memakai antiinflamasi atau imunosupresi itu sangat minimal. Misalnya syarat dari pengobatan sekarang itu kalau misalnya pemakaian imunosupresifnya kalau bisa steroidnya sudah lebih kecil dari 4 mili misalnya untuk metil steroidnya. Kemudian untuk imunosupresif yang lain misalnya anti malarianya juga minimal pemakaiannya 1 tablet atau atau lebih kurang gitu. Itu disebut sebagai, dan orang itu dipantau semua organ-organ yang dulu pernah terkena atau sesuatu yang gampang, kalau dia ngeluh apa ya, yang penting yang dulu terkena kita evaluasi normal. Oke, baik. Nah dok, apa sebenarnya peran dokter alergi imunologi dalam bagian dari tim perawatan pasien lupus ini dok? Ya, tim dokter alergi imunologi ini dalam tata laksana lupus ini perannya ada yang paling depan sebetulnya, dimana sesuai dengan apa yang kita pelajari sehari-hari dalam keahlian ini, yaitu mengenai sistem imun, di mana sistem imun ini sebetulnya kalau pengertian saya adalah direkayasa sama kita supaya tidak membahayakan orang itu, karena sistem imun ini sudah tidak bisa tidak berjalan sesuai dengan awalnya. Nah, dalam mengendalikan ini, seorang ahli alergi imunologi harus ya menimbang-nimbang, karena obat yang antara aktifnya penyakit, antara rusaknya organ, dan kemudian juga kualitas hidupnya orang ini harus dipertimbangkan betul, sehingga dalam mengendalikan ini tidak bersifat berlebihan atau apa, sehingga karena kan kita menekan sistem imun. Kalau sistem imun itu kalau terlalu tertekan sekali, banyak hal yang bisa membuat orang itu sakit. Misalnya nih, ya kadang-kadang nggak bisa terhindari juga. Kadang-kadang kita menekan sistem imun, tiba-tiba misalnya orang itu kena penyakit infeksi, entah itu TBC, entah itu apa, karena dia kontak dengan itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai suatu itu, selain untuk mendiagnosis, kita juga dalam pengendalian penekanan sistem imun ini harus mengendalikannya dengan baik, sehingga orang itu kualitas hidupnya jadi baik, tetapi seminimal mungkin untuk tidak kena efek sampingnya dari obat-obat yang kita pakai ini. Baik. Nah dok, saya pengen tahu nih dok, apakah ada perkembangan terbaru atau inovasi terbaru dalam terapi atau pengobatan lupus saat ini? Iya, kalau saat ini ya paling terbaru itu tadi ya biologic agent. Ya. Tapi cuman memang berbagai dicoba ya, seperti ya ini masih itu ya, saya juga masih belum ngikutin betul, misalnya stem cell. Nah, ada CAR T-cell juga. Dan itu semua ada bagaimana memanipulasi sistem imun. Numan hal-hal ini
masih juga dalam percobaan, jadi belum belum disahkan sebagai belum sesuatu menjadi standar baku ya, Dok? Bakal baku belum jadi standar baku betul ini untuk pengobatan. Jadi sifatnya sebetulnya sih masih penelitian ya. Seharusnya tidak dipakai sebagai jargon satu pengobatan standar gitu. Ya namun saya juga nggak menampik juga bahwa di Indonesia hal ini juga kadang-kadang juga lewat gitu ya, dalam artian berbagai orang sudah mengiklankan, oh ini bisa diobatin dengan ini. Nah itu yang seharusnya kan kalau itu adalah satu yang standar. Biasanya kalau kita mengobati dengan yang konvensional dan lain-lain tidak bisa terkontrol, baru langkah ini dipakai untuk nothing tulus gitu ya, karena yang baru-baru ini kan kalau menurut saya nggak tahu efek panjangnya seperti apa. Betul. Dan itu yang sekarang kan masih dilihat itu. Masih diteliti dan diamati. Diamati. Nah sekarang sering-sering udah diiklankan sebagai pengobatan yang sekarang. Nah kalau nanti terus timbul sesuatu yang aneh kan, betul. Itu yang harusnya dipertimbangkan. Tapi kadang-kadang di Indonesia hal-hal gitu agak kendor juga. Agak kendor. Ya itu udah dimulai direkam. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang penting usernya atau konsumen juga tahu bahwa ini memang sesuatu yang baru dan kemudian kedepannya seperti apa atau bagaimana kita juga belum tahu karena memang di dunia sendiri pun belum merekomendasikan itu sebagai satu pengobatan. Baik dokter. Kalau begitu dokter, apa pesan dokter kepada masyarakat yang mungkin saat ini dia sedang sakit lupus atau ada keluarganya yang mengidap lupus? Apa pesannya, Dok? Kalau untuk orang yang menderita lupus, yang pertama bahwa penyakit ini adalah bukan penyakit yang belum ada solusinya, ya. Tapi memang kalau dibilang sudah ada obatnya ya enggak juga, karena ini juga nggak sembuh kalau menurut saya. Mungkin saya salah juga ya, tapi menurut saya enggak. Tapi penyakit ini bisa terkontrol, itu yang utama. Sama seperti pasien HIV, sudah ada solusinya. Jadi penyakit imunologi ini sudah ada solusinya. Namun solusi ini belum bisa mengatakan bahwa selesai. Udah ya kayak orang tipes habis dikasih antibiotik sembuh, udah nggak, itu bukan. Jadi ini ada sesuatu penyakit yang kronis yang entah sampai kapan, bisa juga baik-baik aja sampai setelah ini baik-baik sampai nanti meninggal bukan karena autoimun juga bisa. Tapi ada juga yang berlama-lama dan sabar. Yang pertama adalah sabar. Dan kedua yakin bahwa ini memang masih bisa dikendalikan saat ini, atau bukan masih ya, bisa dikendalikan sebetulnya. Yang kedua bahwa yang penting lagi adalah bahwa kita mengikuti apa anjuran dokter dan kemudian jangan mengobati sendiri. Sering terjadi kan pasien udah nggak sabar, ditambahin lah obat tradisional apalah kata orang. Nah itu yang kadang-kadang pengawasannya jadi agak sulit dan memang juga kadang-kadang organ-organ pada seseorang yang punya penyakit autoimun, penyakit lupus ini belum tentu clear gitu. Yang satu cuman kena ototnya itu pasti yang lain-lain juga clear. Jadi kalau ditambahin obat yang enggak juga mungkin masih oke gitu ya. Tapi kalau yang satu lagi misalnya kena lupus, kena ginjalnya, ditambahin obat yang agak toksik ke ginjalnya makin bubar. Hal itu yang harus juga dimengerti oleh penderita lupus, jangan sembarangan untuk menambah, karena dengar sana, oh pasien ini kena lupus, tapi lupusnya sebetulnya cuma nyeri-nyeri sendi, rambutnya rontok apa, terus dia minum apalah, jamu apa, enak, bagus, oke. Ya mungkin ya saya nggak bilang bahwa itu jelek, ya enggak, tapi hati-hati bahwa setiap penderita lupus punya problemnya, punya khasnya sendiri-sendiri yang nggak sama, dan juga mesti hati-hati organ mana yang kena. Dan berarti jangan
putus asa bahwa semua masih bisa dikendalikan, masih bisa itu. Baik dokter. Oke, kalau begitu dokter mungkin ada informasi lagi nih. Kalau Sobat Sentra mau konsultasi sama Dokter Teguh, dokter mungkin bisa sampaikan hari apa saja, prakteknya jam berapa dok? Ya, terima kasih Dr. Dimi. Saya praktek di Rumah Sakit Sentra setiap hari. Oke, Senin mulai sampai Sabtu, Minggu libur. Dan kemudian dari jam 8 sampai jam 2 siang. Oke, jam kecuali 8 hari Senin. Kecuali Senin? Senin saya mulainya jam 2 siang sampai jam 7 malam. Jam 7 malam, oke. Jadi Selasa sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kecuali hari Senin yang berbeda. Ya. Baik dokter. Terima kasih banyak sama-sama Dokter Teguh atas pencerahannya ya. Semoga bermanfaat buat masyarakat, buat Sobat Sentra yang mendengarkan ya dokter. Iya, terima kasih Dokter Dimi. Ya, terima kasih. Demikian obrolan kita bersama Dokter Teguh Haryono ya. Buat Sobat Sentra semoga bermanfaat sekali lagi dan bisa mendapat wawasan baru buat teman-teman Sobat Sentra, apalagi para penderita lupus yang ada di luar sana. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa.